Halo guys, balik lagi ke channel Crayon bersama gue Ogi ya. Kali ini bahasanya adalah Laozi. Ya, waktu video yang lalu kapan gitu ya gue pernah bahas mengenai Rumi ya. Terus yang sekarang kita ke Tiongkok, kita lihat filosofi dari Laozi. Jadi kita lihat gimana kaitan antara filosofi yang ada di negeri tirai bambu dengan kreativitas. Teman-teman pernah gak sih ngotot cari ide gitu buat ngerjain tugas atau ngerjain sebuah project, tapi ide nggak dapat, dan makin kita ngotot idenya malah nggak nongol. Udah ngeden sekeras apapun nggak keluar idenya maksudnya ya. Nah, bisa dicoba cara Laozi. Nah, Laozi ini siapa sih? Ada juga yang nyebutnya Lao Tzu ya. Gue kenal beliau nih dari buku-buku Chinese Wisdom dulu. Jadi gue selain suka baca tasawuf, gue juga seneng baca kebijakan Cina ya. Jadi gue kenal kayak Laozi, Confucius, Han Feizi, siapa lagi ya, gue lupa lah. Tapi menurut gue isinya keren dan masih nyambung sama tasawuf lah, aliran-aliran sufi, dimana kata-katanya tuh agak ngambang ya, terus bisa direnungin lebih dalam dan biasanya awet juga, bisa sampai sekarang tuh kepake, terutama untuk ilmu-ilmu kehidupan. Ya, buku-buku lain juga banyak sih ya, ada Dao De Ching nih, The Wisdom of Laozi, banyak lah. Kalau teman-teman nggak tahu, mungkin kalau gue kasih quotes-nya sedikit gitu ya. Laozi tuh yang ngomong ini ya, quotes-nya tuh perjalanan 1000 miles tuh diawali dari satu langkah. Bagus-bagus sih dan bisa praktis gitu, maksudnya bisa dipraktekkan. Terus new beginnings are often disguised as painful ending. Biasanya kalau kita lagi menderitanya atau terpuruk-puruknya gitu ya, itu sebetulnya awal baru yang sedang menyamar gitu. Jadi kurang lebih kalau lo menderita ya sabar gitu, tahan ya. Usaha terus, jangan menyerah. Itu biasanya kalau lagi di titik terendah banget, justru itu bisa jadi awal dari sesuatu yang baru. Sebetulnya biasanya kayak gitu. Nah, kayak gitu kan cukup dalam ya. Ada juga yang ini gue suka sih. Dia malah ngomong exhibit weakness and foolishness. Jadi jangan pamer kekuatan, tapi pamerkan kelemahan aja. Jangan bikin orang lain berpikir bahwa kita tuh kuat atau pinter, karena yang terlihat kuat belum tentu kuat sebetulnya. Jadi dia bilang kayak gitu. Jadi dia pernah lagi bersama murid-muridnya ya. Terus murid-muridnya ditanya, woi murid-murid gitu ya ceritanya. Coba kalian sebutkan ya, apa di bagian tubuh saya yang paling kuat dan apa yang paling lemah. Nah, lalu murid-muridnya menjawab, guru yang paling lemah adalah lidah guru. Nah, yang paling kuat adalah gigi guru. Murid-muridnya bilang seperti itu. Lantas si Laozi yang saat itu sudah sepuh ya, dia menjawab, kalian bilang lidah saya paling lemah. Tapi coba lihat, sampai umur gini gue udah sepuh, lidah gue masih baik-baik aja. Dan yang kalian jawab adalah gigi saya yang paling kuat. Coba lihat, gigi saya sekarang udah hancur semua, udah gak punya gigi. Dia bilang kayak gitu. Nah, apa hikmahnya? Sebetulnya yang terlihat kuat belum tentu yang terkuat. Begitupun sebaliknya ya. Yang terlihat lemah belum tentu beneran lemah. Keren banget gitu ya. Terus dia juga mencontohkan, coba lihat bambu gitu. Bambu tuh kalau ketiup angin, walaupun batangnya kurus-kurus, tapi dia bisa mengikuti gejolak angin dan lebih bisa bertahan gitu di bawah badai. Sedangkan pohon-pohon yang batangnya kuat gitu ya, yang rimbun, yang kesannya kuat, itu malah bisa patah ya dan tercabut sampai akar-akarnya kalau kena angin. Air juga kelihatannya lemah kan, encer gitu kan, bisa digebyak-gebyak gitu bisa, tapi dia bisa melubangin batu. Nah, kayak gitu tuh menurut gue sih dalam banget gitu ya. Keren lah quotes-quotesnya. Jadi kekokohan belumlah tentu sebuah kekuatan, dan kelemahan adalah kekuatan yang sebenarnya, dia bilang seperti itu. Kalau mau contoh relate, gue kasih contoh satu lagi nih. Ini ada petani nih. Menurut teman-teman lebih kuat mana? Petani ini atau koruptor ya, pejabat yang korup, lebih kuat mana? Sebetulnya petani ini lebih kuat gitu. Padahal secara jabatan, secara status sosial kan si petani ini nggak ada apa-apanya dibanding pejabat kan. Para pejabat itu yang dalam tanda kutip jahat, nakal, korup gitu ya, itu kelihatan kuat dalam jabatannya, kelihatan kokoh. Tapi apakah ia beneran kokoh? Kalau diteliti pakai teori ini sebetulnya enggak. Kenapa? Dia lemah dalam membedakan mana baik, mana buruk, ya kan? Udah tahu duit rakyat, hasil pajak, keringat rakyat dikorup. Itu kan lemah dia dalam menahan egonya sendiri, lemah dalam berpikir mana baik, mana buruk gitu kan. Sementara petani ini tetap jujur dan tetap berusaha. Ya, walaupun dari luar secara status dia terlihat di bawah atau lemah ya, lebih lemah daripada si pejabat. Tuh, dalam ya. Nah, inilah yang gue suka dari Chinese Wisdom gini.
Nah, terus lantas apa kaitannya sama kreativitas? Nah, si Laozi ini kan pendiri aliran Taoisme ya. Jadi Taoisme itu ada Dao gitu. Kalau gue lihat, kalau gue baca-baca sih, ini selaras dengan alam. Ya, atau ya dia menyebut ada sesuatu yang lebih besar di luar dari kita, entah alam, entah apa. Kalau di agama Samawi mungkin ya Tuhan gitu ya. Nah, dia bilang ya ini penciptaan sejati itu sebetulnya terjadi saat orang selaras dengan alam, bukan dengan ego atau kontrol berlebihan. Jadi saat ide lo nggak keluar-keluar gitu ya, itu sebetulnya udah tanda bahwa nggak selaras gitu. Jangan dipaksain. Coba relax gitu, santai. Coba selaras dengan alam. Kalau emang udah mentok letih ide, ya udah istirahat dulu. Atau mau relax juga bisa dengan cara meditasi. Itu tips 1. Nah, yang kedua adalah ada istilah Wu Wei. Wu itu tanpa atau tidak ada ya. Dan Wei itu bertindak atau melakukan. Jadi kesannya doing nothing gitu. Atau bisa juga diartikan kayak gini. Deliberate and principled decision to do nothing for a reason. Jadi saat mentok ya jangan malah maksa gitu. Mending kita decide untuk do nothing. Tapi itu bisa bikin kita agak sedikit relax gitu. Jadi pelajarannya seringkali ide bagus tuh nggak muncul saat kita memaksakan diri. Jadi ya santai aja, kalau lagi mentok ya udahlah gitu. Ngapain dulu kek, ngopi dulu kek. Masih nyambung sama video gue yang ini sih, ya yang small breaks nih, yang ngasok dulu, bikin kreatif. Nah itu masih nyambung. Yang flow juga. Flow tuh sebetulnya kondisi dimana kita kerja enak, ide lancar gitu ya. Nah itu didapat gara-gara selaras gitu antara kerjaan kita dengan diri kita, kesadaran kita tuh lurus gitu, selaras. Nah biasanya kondisi flow ini yang kemudian bikin kita jadi lebih kreatif. Dan nggak maksa banget gitu, nggak makin ngotot. Tapi lebih mengalir gitu, mengalir apa adanya, namanya juga flow ya. Jadi motivasi berkaryanya itu bukan ego, tapi pengaliran dari Tuhan atau dari alam gitu ya. Terus pikirannya tuh jadi nggak kaku. Kalau penjadwalan harus gini, kelar jam sekian, itu biasanya ya agak bikin kita stres dan overthinking ya. Sedangkan kalau yang di Wu Wei ini bertindak berdasarkan intuisi. Jadi kan ada orang bekerja berdasarkan playlist playlist mah lagu ya, to-do list gitu, cek gitu. Nah coba sekali-sekali nggak pakai itu, tapi ngerjain urutan kerja tuh berdasarkan intuisi. Lagi enak ini nih, lagi enak ini gitu. Mood gue lagi yang ini gitu. Nah itu bisa lebih enak ngerjainnya. So jangan terlalu maksa, biarkan pikiran kita mengalir atau intuisi kita ya, atau insting kita mengalir. Nah terus selanjutnya adalah ini ya. Kata-kata dia ini, we shape clay into a pot. Kita bikin pot dari tanah liat, tapi kekosonganlah yang menjadikan si pot ini bisa diisi apa yang kita mau. Apa maksudnya? Maksudnya ini, dalam kekosongan ide bagus tuh mudah tumbuh. Kekosongan apa nih? Jadi sebetulnya kita tuh selalu diisi oleh persepsi lama atau dibentuk oleh lingkungan sosial lama. Jadi ilmu-ilmunya bisa jadi ilmu lama juga, atau cara berpikir yang lama. Kalau kita mau mengosongkan itu semua, ya biasanya bisa dapat sudut pandang yang baru atau cara-cara baru atau bahkan ide-ide baru yang lebih kreatif. Memang ada teorinya juga sih, gue lupa di buku mana ya. Tapi yang jelas kalau kitanya kosong gitu ya, kita melupakan asumsi, persepsi yang kita pegang selama ini, biasanya malah ide-ide baru tuh lebih bisa nongol ketimbang maksa ya memegang sesuatu yang sudah kita pelajari sejak lama. Jadi kadang-kadang memang harus melepas ilmu lama ya, persepsi lama, sudut pandang lama, supaya ide-ide baru muncul. Dan ide yang muncul itu biasanya ide yang benar-benar baru, yang nggak sesuai dengan atau nggak sama dengan ide-ide orang lain atau orang awam. Benar juga sih ya, karena kalau kita kosong ya, biasanya ide-idenya liar. Kalau kita melepas pengetahuan lama kita tuh biasanya memang liar. Nah kemudian yang selanjutnya adalah ini, Ziran ya, self-right so natural. Jadi ini sebetulnya alami saja ya, atau bersifat natural, karena orisinalitas itu bukan ide yang dibuat-buat biasanya, tapi ide otentik yang muncul dari keaslian diri kita. Jadi dalam versi Tao, orang yang kreatif itu bisa dibilang orang yang menjadi versi dirinya sendiri secara alamiah atau secara natural gitu. Kalau niru-niru orang lain bisa dibilang nggak kreatif. Jadi kreatif itu spontanitas ditambah keaslian gitu. Biasanya emang kalau ngalir kan idenya spontan gitu ya, spontan uhuy. Itu aja Komeng tuh uhuy itu menurut gue malah spontan, dan itu yang bikin dia jadi unik gitu ya. Ya itu bisa jadi contoh yang bagus sih, kayak Komeng tuh nggak dibuat-buat. Jadi orang kreatif tuh bukan orang yang berusaha terlihat kreatif, tapi memang dia pada dasarnya punya keunikan gitu yang kemudian dia keluarkan atau dia alirkan sesuai dengan kehendak alam. Kurang lebih gitu sih.
Ya kalau lari ke teori kreativitas bisa dibilang ini teori motivasi intrinsik, di mana motivasi intrinsik kita untuk menyalurkan passion atau kerja adalah ibadah atau berkarya adalah ibadah seperti Rumi gitu ya. Nah itu sebetulnya yang alami, yang kemudian ide-idenya ngalir terus dan sangat bisa jadi ada salah satu ide yang kemudian bisa winning idea gitu, sebuah ide yang bagus. Apalagi otentik zaman sekarang makin perlu ya guys. Ya contoh otentik yang berhasil tuh menurut gua kayak tai lalat gitu ya, walaupun simple atau secara estetik bisa dibilang kurang, tapi itu sangat otentik, idenya absurd-absurdnya itu sangat otentik banget, dan gue pikir bisa membuat tai lalat itu sebesar sekarang. Jadi kurang lebih gitu guys, kalau kreativitas dilihat dari sudut pandang Taoisme atau versi Laozi. Kalau teman-teman punya opini lain atau pendapat lain, monggo saja di kolom komentar. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Bye.